yang saya sampaikan pada tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah hakikat pelayanan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Kita ambil dari Injil Matius pasal 20. Ya, Injil Matius pasal 20. Kita baca bersama-sama di satu ayat ini, yaitu ayat 28. Puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian ayat ini ketika kita perhatikan merupakan bagian dari satu perikop dimulai dari ayat 20, ya, ayat 20 sampai dengan ayat 28 ini, ketika ada permintaan dari Ibu Zebedius kepada Tuhan Yesus untuk posisi anak-anaknya. Ayat yang kita baca tadi merupakan satu pengajaran yang luar biasa dalam menyikapi kejadian peristiwa seorang ibu yang memintakan sesuatu untuk anak-anaknya, dan juga bagaimana Tuhan meresponi setiap peristiwa yang terjadi khususnya dalam perikop ini. Ibu Zebedius datang kepada Tuhan Yesus meminta supaya kedua anaknya, yaitu Yakobus dan Yohanes, diberikan tempat, ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri daripada posisi Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa melihat dalam bagian tersebut, respon Tuhan terhadap permintaan tersebut itu berbeda dengan apa yang kadang diharapkan oleh kita semua pada umumnya. Tentunya tidak salah ketika kita meminta sesuatu, ya, khususnya dalam hal ini, ibu ini meminta sesuatu untuk kebaikan anak-anaknya. Dalam hal ini yang dia minta adalah di ayat 20 dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, ayat 21, apakah yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Atas permintaan ini akhirnya juga menimbulkan persoalan di dalam komunitas, sehingga para murid yang lain pun menjadi marah karena permintaan tersebut. Ayat 24 dikatakan, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tentunya sebagai seorang pemimpin, hari ini kita belajar bagaimana cara Tuhan menyikapi peristiwa yang terjadi di dalam sebuah keadaan yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Dalam hal ini kita belajar kepada Tuhan. Ketika ada seorang ibu yang datang meminta sesuatu untuk kebaikan anak-anaknya, dan bagaimana respon yang terjadi atas para murid ketika mereka mendengar permintaan tersebut. Karena yang diminta ini bukanlah hal yang kecil, ini bicara tentang posisi, ini bicara tentang jabatan. Jadi tentunya kita semua pun ingin memiliki jabatan, memiliki kedudukan yang baik. Saya dalam hal ini memahami ketika Ibu Zebedius meminta posisi untuk anak-anaknya, menurut saya juga hal yang wajar. Artinya seorang ibu mengharapkan anak-anaknya ke depan menjadi baik-baik saja. Tetapi ternyata permintaan tersebut menimbulkan gejolak. Dan pada umumnya memang bicara tentang posisi jabatan kedudukan ini menjadi satu isu yang memang menarik, satu isu yang sangat bisa memberikan
pengaruh yang luar biasa. Tetapi dalam hal ini kita belajar bagaimana Tuhan memberikan solusi, bagaimana Tuhan memberikan jawaban. Ketika didapati para murid mulai bertengkar mengenai permintaan Ibu Zebedius mengenai posisi, mengenai kedudukan, di ayat 25 Tuhan Yesus memberikan pemahaman. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27 dikatakan selanjutnya, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Berdasarkan ayat yang baru saja kita baca, saya menemukan satu peristiwa yang menurut saya patut kita renungan bersama. Ketika pada umumnya manusia meminta posisi, tetapi di sini Tuhan justru mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tuhan mengajarkan sesuatu yang lain. Pada umumnya kita pengen menjadi besar, pengen menjadi terkenal. Tentunya hal ini menurut saya sih biasa, wajar saja sih. Tetapi dalam hal ini Tuhan memberikan sebuah pemahaman. Ayat 26 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Kadang sepertinya ada sesuatu yang bertentangan, gitu ya. Untuk menjadi besar justru harus menjadi pelayan. Dan untuk menjadi terkemuka di ayat 27 dikatakan, hendaklah ia menjadi hamba. Pelayan dan hamba itu boleh kita katakan sama. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk menjadi besar harus jadi pelayan. Untuk menjadi terkemuka harus jadi hamba. Pada umumnya yang kita pahami sesuai dengan permintaan Ibu Zebedius untuk berada di posisi sebelah kanan, di posisi sebelah kiri, ini kan posisi yang sangat prestis, yang sangat ya besar gitu ya. Karena pada saat itu Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Tentunya menjadi harapan bagi siapapun bisa dekat dengan Tuhan dan selalu berada di sekitarnya. Tetapi dalam hal ini ada pelajaran baru yang kita bisa ambil. Untuk bisa menjadi seorang yang terkenal, untuk menjadi seorang yang besar, untuk menjadi seorang yang berposisi, justru Tuhan memberikan pemahaman yang baru. Terbesar, terkemuka, harus mau jadi pelayan dan mau jadi hamba. Dan Tuhan sendiri memberi contoh ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sendiri memberi contoh di sini ayat 28 yang kita baca bersama-sama tadi. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang perlu saya bagikan agar kita memahami bersama hakikat daripada pelayanan. Hakikat daripada pelayanan yang pertama adalah ketaatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti Tuhan berkata, aku datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Ini pelajaran indah yang Tuhan berikan. Dia adalah Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia milik kepunyaannya, tetapi dia memberikan pelajaran. Ia merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan dia
taat sampai mati. Pelayanan ketaatan ini penting bagi kita semua, terlebih ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita seperti ada satu ayat. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Tentunya dalam hal ini kamu adalah para murid atau kita semua seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini pilihan yang tidaklah mudah, Bapak Saudara, ketika kita diminta untuk pergi sebagai domba atau anak domba, pergi di tengah-tengah serigala. Kita pergi kepada satu tempat yang sangat berbahaya. Tentunya kalau kita boleh memilih, tidak ada satupun orang mungkin hari ini yang ada di room ini sepakat. Aku akan pergi ke tempat itu. Justru kebanyakan kita akan memilih tempat yang enak, tempat yang baik-baik saja. Kalaupun seandainya kita mula-mula mencari pekerjaan, tentunya kita akan mencari pekerjaan yang tempatnya yang baik, gajinya yang baik, gitu ya. Tidak ada satupun orang ingin mencari tempat pekerjaan yang menyiksa dirinya. Tetapi gambaran ini justru Tuhan perhadapkan kepada kita. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tentunya saya percaya ada maksud Tuhan, ada tugas yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak domba. Setidak-tidaknya tugas itu adalah kita mau melepaskan. Ya, melayani itu adalah melepaskan. Jadi kita harus taat dalam melayani, yaitu melepaskan. Apa yang perlu kita lepaskan ketika kita ada dalam keadaan seperti itu? Yang pertama, lepaskanlah belas kasih. Lepaskanlah kemurahan Tuhan. Lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah penerimaan. Jadi jangan sebaliknya. Jangan sampai kita melepaskan spirit atau spirit kepahitan. Kadang di tempat-tempat seperti itu memang tempat yang tandus, tempat yang mengerikan. Tapi justru kita diajar Tuhan, lepaskanlah. Yaitu belas kasih. Serigala-serigala itu perlu mendapatkan kasih. Serigala-serigala itu gambaran daripada keganasan dunia, kejahatan dunia. Orang-orang yang memiliki karakter kejahatan. Kita berada di tengah-tengah mereka. Yang kita lepaskan justru harus belas kasih. Yang kita lepaskan harus kemurahan Tuhan. Yang kita lepaskan harus pengampunan. Yang kita lepaskan yaitu penerimaan. Jadi kita bukan melepaskan kepahitan. Ada banyak orang kadang dalam menyikapi setiap keadaan yang mungkin nggak menyenangkan itu justru melepaskan kemarahan, melepaskan satu kepahitan hati. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita tidak menikmati apapun. Bahkan mereka mungkin tidak akan mendapatkan apapun dari hal yang kita lepaskan. Ketika Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saya percaya pelayan Tuhan itu setidak-tidaknya harapannya adalah mengubahkan serigala itu akhirnya memiliki hati seperti seekor anak domba. Jangan sampai seekor anak domba berubah menjadi seperti serigala. Sehingga ada pepatah yang mengatakan serigala berbulu domba. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa mengubah serigala itu berhati domba? Jangan sampai serigalanya hanya berbulu domba. Tetapi bagaimana kita mengubah serigala ini berhati domba. Maksud saya mengambil ayat ini adalah ada banyak orang kadang tidak mau ketika Tuhan perintahkan untuk pergi ke dalam situasi seperti ini. Siapa yang kira-kira sih berpikir aku mau di tempat seperti itu? Kebanyakan sih kita akan menolak. Tetapi inilah ketetapan Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memerintahkan kita seperti anak domba ke tengah serigala,
Disitulah dibutuhkan ketaatan. Kita belajar dari Tuhan sendiri, ketika Tuhan itu dalam pelayanannya, ia memberikan teladan. Ia mau datang ke dalam dunia yang ia tahu dunia itu menolaknya. Bahkan dunia itu membencinya. Tetapi Tuhan sesuai dengan kehendak Bapaknya, dia taat. Bahkan suatu ketika di Taman Getsemani itu Tuhan berdoa, kalau boleh, lakukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Karena Tuhan tahu, sangat berat apa yang harus dia jalani. Penyalipan itu sangat berat. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Ia menunjukkan ketaatan akan perintah, akan kehendak Bapaknya. Jadi esensi pelayanan yang pertama, hakikat pelayanan yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, kerelaan. Sebagai pelayan, kita harus punya kerelaan. Seperti kata Tuhan tadi, kalau engkau ingin menjadi terkemuka, engkau harus menjadi pelayan. Kalau engkau ingin menjadi besar, engkau harus menjadi hamba. Nah, dalam hal ini, seorang pelayan harus memiliki yang kedua, kerelaan. Filipi pasal 2, saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 2. Saya akan bacakan bagi kita semua Filipi pasal 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 3-4 ini dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Bagaimana respon kita bicara tentang kerelaan ini? Tentunya bicara tentang kerelaan, kita harus rela kehilangan. Kira-kira kehilangan dalam hal apa? Padahal menurut perikop bacaan tadi, orang justru menginginkan mendapatkan posisi. Tetapi sebagai pelayan Tuhan mengajarkan agar kita rela kehilangan. Salah satunya fasilitas, salah satunya bahkan kenyamanan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam melayani Tuhan, kita harus punya kerelaan. Jadi kadang ada banyak orang dalam melayani yang dipikir justru begini. Nanti aku dapat apa dari pelayanan ini? Aku dapat apa dari pelayanan ini? Aku dapat apa dari gereja ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar dari teladan kerelaan Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah dikatakan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dikatakan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita belajar hari-hari ini ketika melihat perkembangan zaman atau boleh dikatakan kecenderungan spirit akhir zaman ini adalah mementingkan diri sendiri. Bahkan kita sering ya melakukan sebuah kegiatan apapun dengan alat ya, handphone yang kita punya. Ketika kita dapat spot yang bagus, ayo selfie gitu ya. Secara tidak langsung kita sebenarnya sudah terbiasa dengan kata self itu sendiri. Yaitu bagaimana roh akhir zaman ini semuanya tertuju kepada diri dan kepada diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita tetap setia dalam melayani. Sekalipun tidak ada tugas, sekalipun tidak ada jabatan, sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada tepuk tangan, sekalipun tidak ada imbalan.
mari kita tetap melayani dengan kerelaan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika dalam melayani, ketika kita mengerjakan sesuatu, biarlah kita memiliki pemahaman bukan untuk manusia, tetapi kita melayani untuk Tuhan, seperti dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Untuk bagian ini Bapak Ibu, saya teringat dengan pernyataan seorang pemimpin besar negara yang berkata kepada dalam satu pidatonya berkata seperti ini. Jangan tanya apa yang bangsamu Amerika bisa berikan kepadamu. Tetapi bertanyalah apa yang bisa aku berikan kepada bangsaku. Ya, ini pernyataan dari seorang pemimpin besar, Presiden John F. Kennedy, mengungkapkan pernyataan seperti itu. Nah, di hari-hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam melayani, saya percaya kita semua sudah terbukti dalam pelayanan, tetapi kita tetap mesti waspada, karena masing-masing kita ini punya potensi untuk kadang kita salah arah dalam pelayanan. Mari kita berpikir bukan seperti apa yang dikatakan banyak orang, apa yang aku dapat dari gereja, apa yang aku dapat dari komunitas. Tetapi justru sebaliknya, kita harus mau rela memberikan apa yang bisa aku berikan untuk gereja, apa yang bisa aku berikan untuk komunitas. Itulah bagian kedua dari hakikat pelayanan, yaitu kerelaan. Sekarang bagian terakhir, saya tidak tahu berapa lama saya diberikan waktu, tetapi saya akan berusaha untuk bagian ketiga ini secara lebih cepat lagi. Bagian yang ketiga adalah dalam hakikat pelayanan, kita harus memiliki yaitu kesukaan. Sukacita dalam melayani. Seperti kata firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pelayanan kita harus memiliki perasaan atau sikap untuk memberi dan terus memberi. Dalam hal kesukaan ini, ya saya meminjam istilah cinta, gitu ya. Karena cinta itu bisa mengubah beban menjadi kesukaan. Tetapi tugas bisa mengubah kesukaan menjadi beban. Jadi ketika hidup kita punya cinta, saya percaya cinta itu akan mengubah beban menjadi kesukaan. Jadi dalam pelayanan dibutuhkan kesukaan itu. Rasa suka yang didasari oleh cinta dalam melayani. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting bagi kita untuk terus memiliki roh sukacita. Karena penting bagi kita dalam melayani tanpa kesukaan, nanti semuanya yang kita lewati akan terasa begitu berat. Pernah di Alkitab diceritakan seorang yang bernama Yakub. Yakub ini mencintai Rahel. Lalu karena cintanya kepada Rahel, dia rela bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Setelah masa 7 tahun itu selesai, dia bekerja, ternyata yang diberikan adalah bukan Rahel, oleh Laban memberikan Lea, kakaknya. Tentunya Yakub kecewa dengan hal itu. Tetapi karena cintanya kepada Rahel, akhirnya dia tetap berusaha untuk mendapatkan Rahel. Tetapi ya, Laban akhirnya berkata kepada Yakub, ini bahasa yang saya ubah menjadi bahasa dialog sehari-hari saya. Kalau kamu pengen dapat Rahel, kamu kerja lagi dah 7 tahun. Dan Yakub menyetujui. Untuk mendapatkan Rahel, dia bekerja 7 tahun lagi. Tetapi karena cinta, ayat di Alkitab menyebutkan di dalam Kejadian pasal 29 ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari kisah Yakub ini kita belajar karena cinta,
itu bisa mengubahkan sesuatu yang disebut beban itu menjadi kesukaan. Sehingga dia lewati yang 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. Mengapa bisa? Ya, tentunya bisa. Karena fokus pandangan Yakub tidak lagi kepada 7 tahun, dan fokus pandangan Yakub selalu kepada Rahel yang dia cintai. Sehingga perjalanan dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, akhirnya terasa hanya beberapa hari saja. Tetapi berbeda. Ketika dalam mengerjakan sesuatu tidak didasari dengan cinta, maka semuanya akan menjadi beban. Yang sebenarnya tugas itu ringan pun akan terasa berat. Mengapa? Karena tidak ada kesukaan dalam hatinya. Karena tidak ada cinta dalam dirinya. Pepatah percintaan mengatakan, nah maaf saya meminjam istilah perkataan percintaan. Karena ada kalimat yang berkata begini, walaupun gunung tinggi kan ku daki, walaupun lautan luas kan ku seberangi. Untuk orang-orang yang sedang mabuk cinta, memang itu indah sekali. Tetapi kalau saya kadang bercerita, ngomong sama dulu pacar, sekarang udah istri, itu yang bunyi yang di belakang itu udah enak. Walaupun gunung tinggi kan ku daki, lautan luas kan ku seberangi. Lalu bunyinya apa? Pret gitu. ada kalimat seolah-olah hanya omong saja, gombal saja gitu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita saat ini, di tempat apapun kita saat ini, mari kita kembali kepada 3 hal ini dalam melayani. Layanilah dengan ketaatan, layanilah dengan kerelaan, dan layanilah dengan sukacita. Saya percaya berkat Allah, kemurahan Allah akan terus memampukan kita untuk kita akhirnya bisa menggenapi apa kata Tuhan. Kalau kamu ingin jadi yang terkemuka, kamu ingin jadi yang terbesar, harus mau jadi pelayan dan jadi hamba. Mari kita semua yang ada di tempat ini tetap memiliki satu kerendahan hati. Aku hanyalah seorang pelayan dan hamba Tuhan. Biarlah kita tetap memuliakan Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja kita. Jangan sampai kita ini memposisikan diri kita seorang yang harus mendapatkan tempat, bahkan mengambil tempatnya Tuhan. Maksud saya seperti itu. Jadi mari kita belajar bersama. Sekalipun pelayanan kita tidak dilihat orang, tidak diberikan tepuk tangan, tidak dianggap orang, tidak masalah. Yang penting kita punya hati untuk Tuhan, melayani dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan.